Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya, Dr. Gigi Rifki Alaris. Hari ini kita akan nge-react video yang seru banget, yaitu tentang mitos yang sangat toksik. Simak terus. Full tutorial cara ngobati sakit gigi yang membandel, yang sering sakit gigi, yang punya gigi bolong tak sembuh. Wajib coba cara ini. Dia pakai bantal. Diambil terus habislah bantal, tak dapat tidur. Kemudian dikeluarkan kapasnya, kapas yang ada di bantal itu kemudian digulung-gulung, dipelintir-pelintir kayak upil. Dia padat. Upil dipelintir. Jatuh-jatuh lah. Pokoknya nih kapas dah tua. Oke, digulung ya. Siapkan korek api. Kemudian diapain? Dibakar, ya, dibakar. Kita lihat apa yang dilakukannya. Dibakar, ditiup, oke, keluar asapnya. Ini angin ya. Banyak nih. Jadi ini kita ngirupnya macam nih. Hidung ditutup sebelah. Oke, asap ini yang dimanfaatkan. Ya pedih, Mbak. Memang pedih. Pedih lah pastinya. Makanya, jadi kalau kita bicara rasa pedihnya, dia bisa jadi mengalihkan rasa sakit giginya ya, karena ngerasa pedihnya itu. Jadi pengalihan rasa sakit sebenarnya sih. Ya kan pedih kan, kena mata, apalagi dihisap langsung dihirup langsung dihirup masukin ke hidung itu. Ya, perih pasti ya. Jadi sakit giginya hilang, perihnya yang perih di mata sama di hidung ya kerasa. 4 tahun lebih katanya. Oke. Baik, ini pengalaman dia. Jadi dia menceritakan bahwa cara ini, metode ini berhasil. Nah, apakah kalian mau mencobanya? Jadi sakit gigi diasepin. Ya kalau gitu sebenarnya jangan dihirup lah asapnya. Cari yang kunyah biar langsung pas sumber sakit di giginya. Emang ada kunyah? Ada. Kunyah obat nyamuk bakar. Sebelum membahas kebenarannya nih, Mindo kasih tahu nih asal muasal sakit gigi itu seperti apa. Itu sebagai modal kamu berpikir logis. Jadi sakit gigi itu pada umumnya terjadi di 2 kondisi, yaitu ketika lubang gigi sangat dalam hingga mendekati pulpa, ya pulpa di sini ya udah hampir kena, atau bahkan pulpanya sudah terbuka. Di situ ada ujung-ujung syaraf yang sangat sensitif. Jadi jangan sensiin ya, makin sensitif dia. Jangan dihujat ya netizen ya, menghujat pulpa gigi ya, karena dia sensitif nanti ya. Jadi kondisi ini bisa bikin giginya sakit. Kondisi kedua yaitu ketika syaraf yang terbuka ini kemudian mengalami kematian dan pembusukan. Infeksi dari pembusukan ini nih menyebabkan peradangan hingga pembengkakan di gusi. Jadi peradangannya turun ke bawah. Jadi ada peradangan di tulang pendukung dan gusinya bisa meradang juga sehingga bengkak. Dan pas pembengkakan itu bisa jadi timbul nanah di situ. Jadi gusinya gede, pipinya jadi bengkak juga. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa rasa sakit ini itu disebabkan karena giginya berlubang sangat dalam atau karena infeksi dari syaraf mati dan telah membusuk itu. Dan kemudian kamu asepin. Pertanyaan terbesarnya adalah yang pertama, mampu nggak asap ini membuat gigi yang berlubang menjadi otomatis ketutup? Padahal gigi kan tidak terdampak PPKM ya, sehingga nggak bakal ada penutupan dari Pol PP. Yang kedua nih, mampukah asap ini mencabut syaraf yang membusuk itu dan mensterilkan saluran akarnya? Ya bisa sih, jika Asep adalah nama dokter gigi langgananmu, dokter gigi Asep, yang akan melakukan perawatan saluran akar terhadap gigimu itu. Terus kenapa ada yang merasa manjur dan sembuh? Nah, begini nih penjelasannya. Jadi psikis memang memiliki peran dalam membuat rasa sakit itu hilang. Bahkan tidak dipungkiri, efek psikis ini bisa berperan hingga 50% dalam penghilangan rasa sakit. Bahkan bisa 100% loh, jika memakai hipnoterapi. Jadi dengan keadaan dihipnotis, orang itu dirawat giginya tanpa dibius bisa. Karena rasa sakitnya hilang. Psikismu itu mantap untuk mencoba cara ini dan yakin berhasil atas pengakuan orang-orang yang telah mencobanya lebih dahulu. Itu rasa sakitnya beneran hilang. Jadi betul, sakitnya bisa hilang. Ilmu kedokteran juga tidak menyangkal kok adanya efek placebo ini. Efek placebo itu apa sih? Ya efek placebo adalah efek dari pengendalian
dari efek dari keyakinan kita dan pengharapan kita. Jadi ketika kita yakin berhasil, yakin sembuh, dan berharap akan sembuh, maka upaya yang kita coba tadi, yang sudah kita yakini tadi, itu benar-benar bisa mendatangkan hasil yang lebih baik. Tapi ingat, fokusnya di sini hanyalah hilangnya rasa sakit. Rasa sakit dan penyakit itu sesuatu yang berbeda. Rasa sakit adalah salah satu gejala dari adanya penyakit. Jadi ketika rasa sakitnya hilang, penyakitnya sendiri tidak hilang, tidak sembuh. Kerusakannya masih ada di situ. Jika psikismu kelak tidak bisa diajak kompromi lagi, atau fisikmu melemah, maka rasa sakit itu akan datang kembali dalam kondisi yang lebih parah. Karena telah terjadi penundaan penanganan oleh profesional terhadap kerusakan di gigimu itu. Jelas dalam kondisi ini, keparahannya pasti meningkat, lebih parah daripada yang sebelumnya. Biaya penyembuhannya juga lebih besar daripada yang sebelumnya. Opsi perawatan makin dikit, lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan keberhasilan perawatannya tentu saja makin kecil. Kemudian solusinya apa? Jadi jalur alternatif boleh dicoba kok. Tapi jangan sampai menunda mendapatkan perawatan medis, atau justru perawatan alternatif itu mengganggu atau berinteraksi dengan perawatan yang sudah diberikan oleh profesional medis. Pemakaian asap kan secara logis tidak akan membuat lubang giginya tertutup seketika kan? Setuju kan kita terhadap statement itu? Ya kecuali kalau yang diasepin itu adalah daging sapi kualitas terbaik, kemudian kamu bawa daging asapnya itu ke dokter giginya sambil bilang, "Dok, saya mau nambal gigi yang lubang dong."